Halo pemirsa NU Channel, jumpa lagi dalam acara NUC News, program yang akan menyajikan berita terkini dan informasi menarik untuk diulas bersama saya, Firdian. Baik pemirsa, DPR resmi menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Laksamana Yudo Margono merupakan Panglima TNI yang ketiga dari Matra Angkatan Laut. Berikut profil singkat dari calon Panglima TNI kita yang baru. Pria yang akrab disapa Yudo ini merupakan kelahiran daerah Madiun, Jawa Timur pada tanggal 26 November tahun 1965. Sebagai anak petani, tidak menggentarkan niatnya mewujudkan impiannya menjadi seorang TNI. Bersama teman-temannya, Yudo yang ingin menjadi TNI akhirnya mendaftar dan ia adalah satu-satunya yang diterima dari 12 temannya di Akademi Angkatan Laut. Pada awal karir militernya, Yudo mengikuti sederet pendidikan militer sejak tahun 1900-an, seperti kursus koordinasi bantuan tembakan atau Korbantem, kursus perencanaan operasi amfibi, kursus pariksa, pendidikan spesialisasi perwira atau Dikspespa, Kom Angkatan 6, pendidikan lanjutan perwira atau Diklapa NL Kaum Angkatan 11, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskwal A40 dan Sesko TNI A38, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI RLPPRA A52. Sepanjang karirnya di dunia militer, ada 19 jabatan yang ia pernah emban sejak tahun 1988, diantaranya menjadi komandan di 8 tempat yang berbeda dengan awal karir menjabat sebagai asisten perwira divisi atau ASPA di senjata artileri rudal di KRI YNS 332 pada tahun 1998, Kadep OPS KRI Ki Hajar Dewantara 364. Kemudian Yudo dipercaya menjadi komandan KRI Pandrong 801, komandan KRI Sutanto 877, komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual, Komandan Lanal Sorong. Lalu pada tahun 2010 ia ditunjuk untuk menjabat Komandan Satkat Koar Matim, lalu menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Tak berlangsung lama, Yudo dipercaya mengemban sebagai Panglima Komando Armada 1 Wilayah Laut Bagian Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahun 2018, ia dan timnya juga menemukan black box dari pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Karawang. Atas prestasinya, tak sedikit penghargaan yang diraihnya antara lain Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Swabuana Paksa Utama, Bintang Bayangkara Utama, dan Bintang Jalasena Utama. Dinilai bertanggung jawab dan memiliki kinerja yang bagus, karir Yudo pun semakin melambung. Karir Yudo Margono kian meroket setelah dan kiprahnya di dunia militer telah mendapatkan banyak apresiasi, termasuk penunjukan menjadi calon Panglima TNI oleh Kepala Negara. Surat Presiden atau Supres calon Panglima TNI telah diserahkan Mensesnek Pratikno pada Ketua DPR RI pada tanggal 28 November tahun 2022. Besarnya peluang Yudo di era Presiden Joko Widodo menjadikan faktor karena belum pernah ada Panglima TNI yang berasal dari Matra Laut. Yudo ditunjuk langsung oleh Kepala Negara karena dirinya memiliki kapasitas kepemimpinan. Kapasitas calon Panglima TNI yang baru telah diakui oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi, yang menyatakan Yudo telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Laksamana Yudo Margono telah menjalani fit and proper test di gedung DPR RI pada Jumat 2 Desember tahun 2022. Yudo lantas memaparkan visi dan misi serta program kerja di hadapan Komisi 1 DPR. Profil dari seorang calon Panglima TNI ini telah mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Helmi Faisal Zaini, yang memberikan pernyataan dan dukungan untuk dirinya. Orangnya enak ya, ramah, humble, ya, dan cepat sekali cair ya, dalam bergaul. Ya. Nah, jadi suasana dalam uji kelayakan Panglima TNI itu, saya kira semuanya sangat clear, di mana
tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat keraguan-raguan untuk disampaikan. Dan saya menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, salut ya, karena Laksamana TNI Yudo Margono dalam penjelasan ataupun paparan awalnya, beliau telah menegas ulang ya, antara lain adalah bahwa dia akan berjuang sekuat tenaga ya, untuk menghindarkan adanya kasus ataupun peristiwa oknum TNI yang melukai rakyat. Ya. Dan ini juga kami sampaikan dukungan kepada Laksamana TNI Yudo Margono terkait dengan komitmen dan kesungguhan itu. Ya, saya kira karena memang ada satu tuntutan bahwa Indonesia adalah merupakan negeri yang memang 2/3 adalah kawasannya merupakan perairan laut. Ya. Ini kita harus akui sebagai sesuatu yang bersifat taken for granted ya. Artinya memang adanya seperti itu, maka kultur kita memang sejak awal sudah harus menghadap ke laut, ya. Bukan membelakangi laut. Ya. Maka saya kira momentum Presiden Joko Widodo ya, mengajukan nama Laksamana TNI Yudo Margono yang notabene merupakan materanya adalah laut, ini harus dijadikan momentum untuk melakukan sebuah lompatan besar ya, di dalam upaya kita membangun pekerjaan rumah yang selama ini belum tuntas, yaitu soal mengeksplorasi sumber daya kelautan yang kita miliki. Ya. Maka dengan kultur menghadap ke laut, ya, dengan potensi-potensi yang dimiliki sumber daya laut kita, ya, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Ya. Nah, maka keberadaan Laksamana TNI Yudo Margono, saya kira ini menguatkan komitmen Jales Viva Jayamahe, ya, justru di laut kita jaya. Itu semakin mengokohkan upaya komitmen kita untuk menjadikan laut ini sebagai sentra kekuatan baru yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Terdapat jasa seorang istri yang tulus menemani karirnya mulai dari bawah sampai akhirnya mencapai puncak kesuksesan. Yudo Margono memiliki seorang istri yang bernama Veronica Yulis Prihayati. Dikenal sebagai seorang perwira menengah Polri atau AKBP, Yulis juga menjabat sebagai Ketua Umum Jalasenastri. Dalam fit and proper test, lalu Yudo menyinggung soal pentingnya sinergitas antara TNI dengan komponen pertahanan keamanan negara lainnya seperti Polri. Hal ini ditunjukkan melalui fotonya bersama sang istri AKBP Veronica Yulis Prihayati yang merupakan anggota Polri. Selain itu, besar harapan dari momentum ini agar dengan terpilihnya Laksamana Yudo Margono dapat meningkatkan alutsista kekuatan pertahanan negara. Pemirsa, saya Firdian pamit undur diri. Terus saksikan berita terkini hanya di NUZ News. Sampai jumpa.